Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para siswa dan siswi, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tahun pelajaran baru telah tiba dan alhamdulillah kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyongsong tahun pelajaran baru ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun keadaan kita sedang dilanda musibah, akan tetapi mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk terus menuntut ilmu, menimba ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya ini adalah sebuah rintisan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berupaya menempuh jalan untuk menuju ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah, di tahun ajaran baru ini kita mulai dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan di kesempatan hari kedua ini, perkenalkan bagi para siswa-siswi baru kelas 7 khususnya, saya Windy Iskandar, ya, yang juga akan sering mungkin nanti bertatap wajah atau berpapasan dengan kalian semua di sekolah, ya. Di kesempatan kali ini insyaallah Pak Guru akan menyampaikan materi tentang berakhlak yang baik kepada orang tua, kepada guru, kepada karib kerabat, dan kepada para sahabat kita, baik di sekolah maupun di lingkungan kita di rumah. Secara umum, berakhlak baik kepada manusia, tema kita di kesempatan kali ini. Anak-anakku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tahu akhlak yang baik merupakan karunia yang sangat besar sekali yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bukti dari itu semua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniai akhlak yang terpuji kepada nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Allah sangat mencintai Nabi dan Rasulnya, ya. Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada para Nabi dan Rasulnya. Terlebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah salah satu Nabi dan Rasul yang mulia, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah berikan akhlak
yang baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai karunia yang terbesar bagi dirinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ya. Akhlak yang baik merupakan kunci bagi siapa saja yang merindukan kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa orang yang merindukan kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti, maka siapkanlah modal untuk sampai ke derajat tersebut dengan akhlak yang baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum majlisan minni yaumal qiyamah ahsanukum khuluqah." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempatnya, kedudukannya denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah menghafal doa bercermin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, yaitu doa bercermin. Ya, apabila kita menghadap cermin, kita melihat bayangan atau pantulan wajah kita di dalam cermin, maka kita disunnahkan untuk berdoa. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbagus, menyempurnakan rupaku, ciptaanku, bentuk tubuhku, maka ya Allah, perbagus pulalah akhlakku, perbagus pulalah budi pekertiku. Ya. Hadis ini memang kita kenal sebagai doa bercermin. Ya. Akan tetapi seorang sahabat besar, Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau tidak hanya melafadzkan atau membaca doa yang mulia ini saat bercermin saja, tidak. Diriwayatkan dari Ummu Darda bahwa ia senantiasa mendapati suaminya, yaitu Abu Darda, bangun di malam hari. Ya, tentunya untuk salat malam. Kemudian dia dapati di malam hari tersebut suaminya senantiasa melafadzkan doa Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus rupaku, Engkau telah menyempurnakan bentuk ciptaanku, maka sempurnakan juga ya Allah akhlakku. Doa itu dibaca oleh Abu Darda di tengah malam yang hening, yang sunyi, hanya antara dia dan Allah, hanya antara dia dengan Rabb-nya saja. Nah, Ummu Darda mendengarnya, bukan hanya satu malam, tapi 2 malam, 3 malam. Sering sekali Ummu Darda mendapati Abu Darda bangun malam hari dan melafadzkan doa tersebut dengan penuh hikmat, dengan penuh ketawaduan, kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini mengusik penasaran Ummu Darda. Ya, Ummu Darda bertanya kepada suaminya,
Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, aku dapati engkau membaca doa diulang-ulang terus, yaitu engkau meminta akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Gitu ya. Lalu Abu Darda radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan istrinya tersebut. Wahai Ummu Darda, ya, inna ahadan yuhsinu khuluqahu hatta yudkhiluhu khuluqa hasanihi al-jannah. Wahai Ummu Darda, sesungguhnya seorang hamba, ia senantiasa memperbagus akhlaknya, senantiasa mempercantik budi pekertinya, sampai-sampai kemudian akhlaknya tersebut, budi pekerti yang baiknya tersebut memasukkan ia ke dalam surga. Wa inna ahadan yusi'u khuluqahu hatta yudkhiluhu say'u khalqihi an-nar. Dan sesungguhnya seseorang yang lainnya, ia senantiasa memperjelek perilakunya, memperjelek akhlaknya, senantiasa berperilaku yang jelek, berakhlak yang buruk, berbudi pekerti yang tercela, sampai-sampai kemudian akhlak jeleknya tersebut memasukkan dia ke dalam neraka. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita terkadang lupa, ya, kalau kita bercermin, kemudian kita mendapati ada sesuatu yang kurang di wajah kita, jerawat misalnya, atau ada sesuatu yang kurang di kulit kita, keriput misalnya, ya, maka kita akan segera merapikannya. Kita gemar sekali berhias, baju selalu kita pilih yang rapih, yang terbaik, apalagi kalau ingin berhadapan dengan orang lain, ya, pakaian, kemudian juga aksesoris kita pilih kacamata yang terbaik, kita pilih arloji atau jam tangan yang terbaik, ya, aksesoris dan perhiasan yang senantiasa menghiasi kita selalu memilih yang terbaik. Tapi kita lupa bahwa ada yang lebih penting lagi untuk kita hiasi, ada yang lebih penting lagi untuk kita berikan atau kita hiasi dengan aksesoris yang terbaik. Apa itu? Jiwa kita, perilaku kita, pribadi kita. Kita sering lupa. Kita lebih senang berhias di hadapan manusia, ya, tapi kita lupa berhias di hadapan Allah dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang baik. Olehnya doa tersebut sungguh memiliki makna yang sangat dalam sekali, mengingatkan kepada kita semua sebagaimana kita menghiasi diri kita dengan perhiasan yang terbaik, sebagaimana diri kita merupa, mendandani wajah kita, rupa kita, sehingga kita berpenampilan yang terbaik. Maka kita jangan pernah lupa untuk menghiasi kepribadian kita, menghiasi akhlak kita, menghiasi budi pekerti kita dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak yang terpuji. Ini yang kita terkadang
melupakannya. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berakhlak yang baiklah kepada semuanya, kepada Allah, kepada nabinya, kepada seluruh manusia, kepada orang tua. Berbakti adalah akhlak terbaik di hadapan mereka. Perhaluslah ucapan kita, lembutkanlah pembicaraan kita, ya. Tidak boleh kita marah-marah, tidak boleh kita membantah perintahnya, ya. Jikapun perlu ada nasihat untuk orang tua, maka sampaikanlah dengan penuh kelembutan. Kepada guru juga sebagai orang tua kalian di sekolah, kita dituntut juga berbakti, dan berbakti kepada guru adalah akhlak yang terbaik. Hormatilah mereka, dengarkan perkataannya, simak penjelasan pelajaran-pelajarannya, berupaya menjadi siswa yang dicintainya, menjadi penyejuk mata mereka, ya, dengan tentu semangat belajar di hadapan mereka, tidak menunjukkan kemalasan dan kebosanan di kelas. Ini adalah berakhlak yang baik kepada teman-teman kalian, ya. Kalian juga harus berakhlak yang baik, saling mencintai, saling mengucapkan salam. Apabila di antara mereka ada yang sakit, menjenguk, saling menyampaikan doa. Ini merupakan akhlak bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Jaga lisan kita, tangan kita, semua dari anggota tubuh kita, jangan sampai menyakiti mereka. Jangan sampai menyakiti sahabat kita, menyakiti teman-teman kita di kelas. Jika kita pelihara akhlak kita dengan akhlak yang terbaik kepada seluruh manusia, kepada orang tua, kepada guru, kepada sahabat-sahabat kita di sekolah, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki kedudukan yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mendapati di akhirat kelak timbangannya atau timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Karena di antara amal-amal soleh yang memberatkan timbangan hasanat kita, timbangan kebaikan kita adalah akhlak yang baik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan kebaikan seseorang kelak di hari kiamat dari akhlak yang terpuji, budi pekerti yang terpuji. Mudah-mudahan kalian termasuk anak-anak yang senantiasa menjunjung tinggi budi pekerti yang baik. Apabila masih kadang-kadang kita kurang baik bicaranya dengan orang tua, kurang memperhatikan dan gemar mengabaikan guru, atau sering menyakiti dengan lisan atau dengan perbuatan kita, ya, sahabat-sahabat kita, maka mulai sekarang perbaikilah. Mulai sekarang rubahlah semua itu. Karena apabila kita mulai dari sekarang menumbuhkan budi pekerti yang baik, menanam benih-benih akhlak yang baik, maka insya Allah kita akan menuai kebaikan kelak, yaitu berupa surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah budi pekerti yang jelek, akhlak yang buruk, maka yang akan kita tuai juga adalah keburukan kelak, yaitu neraka
dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para salafus saleh semuanya. Mereka adalah orang-orang yang paling kuat akhlaknya, yang paling baik akhlaknya di antara manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pak Guru tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.